Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Istiqomah dari jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi kesehatan mental. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik ya. Soalnya aku juga alhamdulillah baik nih kabarnya. Semoga ya teman-teman ya. Di masa pandemi ini pasti teman-teman banyak yang rebahan dan mungkin sekarang lagi nyari-nyari konten yang sangat bermanfaat tentang pembahasan-pembahasan yang nantinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekarang adalah waktunya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena video dan pembahasan kali ini sangat penting sekali buat teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin mau nikah atau mungkin yang nantinya pengen berkeluarga, pasti dong ya mau nikah dan pengen berkeluarga. Nggak mungkin soalnya kalau kalian nggak mau berkeluarga. Ini soal penting banget karena kesehatan mental ini nanti juga berpengaruh pada pola asuh dan juga perkembangan dan juga pertumbuhan anak kalian nanti. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oke baik teman-teman, sekarang langsung aja nih sama narasumber yang sangat cantik jelita yang sudah di sebelah saya. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, teman-teman udah kenal dong ya pastinya sama kakak yang satu ini. Soalnya tadi udah perkenalan di awal. Tapi saya belum perkenalan nih, teman-teman mungkin ada yang nggak tahu nama saya siapa. Perkenalin teman-teman, nama aku Dimas Arvindo, teman-teman bisa panggil aku Vendo dan IG aku di @arsvendo_dimas. Silakan di follow, mungkin teman-teman yang bersedia yang full juga nggak apa-apa. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, biar untuk mempersingkat waktu. Jadi kak, ini tadi kan kakaknya tuh bilang tentang kesehatan mental gitu kan ya. Kalau dari pengertiannya sendiri sih, apa sih kesehatan mental itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman di sini mungkin banyak yang nggak tahu. Untuk kesehatan mentalnya sendiri yaitu kondisi di mana kesejahteraan individu yang tidak ada dasar atau tidak ada tekanan dari luar atau dari lingkungan luar untuk kesehatan mental itu sendiri. Oh, jadi kesehatan mental itu sama kayak kesehatan psikis, beda? Beda. Oh, beda. Soalnya kesehatan mental itu biasanya tekanan dari luar atau stres yang didasari oleh lingkungan luar. Rata-rata biasanya anak broken home seperti itu. Tapi nggak melulu tentang itu. Enggak, banyak. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi asmara dan mungkin stres gitu kan bisa juga ya? Bisa. Oh, bisa juga. Kalau kesehatan mental sama pengelolaan mungkin yang saya tangkap tadi itu yang lebih familiar itu mungkin kayak pengelolaan manajemen stres gitu. Beda nggak sih antara kesehatan mental sama manajemen stres? Beda. Untuk kesehatan mental sendiri itu kalau manajemen berarti mengelola. Kalau kesehatan mental berarti dari individunya. Seperti itu. Berarti mungkin yang saya tangkap nih ya kak ya. Iya. Kesehatan mental itu ada tujuan akhirnya, tapi untuk mencapai itu ada step-stepnya, ada manajemen stres salah satunya gitu. Prevensinya juga. Prevensinya juga dan juga manajemen stresnya. Oke. Dan kalau yang boleh tahu nih, kesehatan mental yang baik itu seperti apa? Mungkin teman-teman juga pada nggak tahu juga kesehatan mental. Apakah mental saya ini baik? Apakah mental saya ini sekarang lagi sakit atau lagi nggak baik? Itu seperti apa? Kita mengetahuinya gitu. Untuk baik di sini ya teman-teman, harus Anda ketahui bahwa kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental. Nah, tapi di Indonesia ini rata-rata orang dibilang sehat itu sehat dari kuat atau gimananya, tapi tidak. Untuk itu kesehatan mentalnya itu harus dilihat juga. Nah, di sini kesehatan mental yang kuat, yang baik gitu ya, yang sehat mungkin ya. Itu seperti apa? Kesehatan mental yang baik itu dia tidak mengalami tekanan yang dari luar atau dari individunya sendiri. Jadi dia itu bisa menjalani kehidupannya dengan stabil. Nah, rata-rata itu dipengaruhi oleh orang tua. Jadi di mana anak akan baik kesehatan mentalnya jika orang tuanya mempengaruhi dalam diri anak tersebut. Oh, jadi mungkin teman-teman yang sekarang jadi kakak dan mempunyai adik itu juga bisa diterapkan mungkin. Jadi kalau kita sebagai kakak untuk ke adiknya, kita tahu adik kita tuh kesehatan mentalnya lagi tidak baik atau lagi kurang baik, itu seperti apa kita mengetahui, atau apakah dari situ kita bisa lihat perilakunya atau pola pikirnya itu seperti apa? Nah, di situ ada gejala-gejala. Kalau kesehatan mental bisa dilihat dari gejalanya. Kalau anak yang
eh, sering marah atau mengalami kecemasan yang berlebihan, itu bisa dipertanyakan kesehatan mentalnya. Nah, itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Kadang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada anak tersebut. Rata-rata kalau anak kecil ya, tekanannya itu berkelahi dari teman atau tekanan dari orang tua, kayak gitu. Kalau dari orang tua biasanya tidak boleh main. Nah, itu biasanya terganggu juga kesehatan mentalnya. Kalau dia memikirkan terus-menerus. Jadi mungkin kayak yang antara komunikasi orang tua ataupun keluarga ke salah satu anak ini tadi itu sangat penting sekali, bro. Iya. Di sini kebanyakan orang memperbaiki hubungan saja, tapi tidak. Kalau Anda boleh tahu teman-teman ya, komunikasi itu sangat penting antara orang tua dengan anak. Jika tidak ada komunikasi yang baik, maka keluarga ini akan rancu juga. Jadi anak akan tertekan juga bisa jadi, atau tidak akan mengalami broken home seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat besar sekali untuk anak ya. Kalau untuk anak-anak kedepannya nanti dalam tubuh kembangnya anak ini nanti, itu faktor ataupun pengaruh dari kesehatan mental itu seperti apa? Apakah sangat mempengaruhi? Jika itu memang mempengaruhi, itu seperti apa pengaruhnya untuk ke anak-anak ini nanti, untuk ke mungkin dalam masa remajanya atau masa dewasanya itu nanti seperti apa? Kalau masalah broken home, bukan? Enggak, tapi lebih ke spesifik yang general kita bahas tentang kesehatan mentalnya tadi itu seperti apa sih dampak dari kesehatan mental anak ke perkembangan dan pertumbuhannya itu nanti ke depan seperti apa, itu dampaknya gimana sih? Dampaknya sangat berarti untuk nggak hanya anak kecil saja, nggak hanya masa kecil saja, tapi masa remaja atau masa tua nanti. Soalnya bisa jadi kalau kesehatan mentalnya tidak baik, maka penyakit-penyakit kesehatan mental akan mulai ada pada pribadi anak tersebut. Bisa saja muncul gitu ya? Iya. Apa aja? Kesehatan mental yang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan? Kayak seperti bipolar ya. Kalau bipolar itu gangguan kecemasan yang tinggi. Jadi seorang anak jika pada saat kecilnya dia melakukan kecemasan tinggi atau dia pernah mengalami broken home, maka dibawa akan besarnya nanti, dewasa nanti. Tapi itu tadi beberapa kali juga kan kakaknya menyinggung tentang yang broken home aja kan. Tapi nggak melulu tentang itu kan, lebih luas daripada itu. Contohnya selain masalah broken home yang tadi sudah dijelaskan banyak, itu contohnya kesehatan mental yang nanti akan berdampak ke anak itu apa aja? Mungkin dari tadi sudah disebutkan dari pergaulan, mungkin di sekolahnya atau lingkungannya sekitarnya gitu kan. Masalah konkretnya yang biasa dialami oleh anak-anak di Indonesia itu apa? Oke, contoh konkretnya seperti ini ya teman-teman. Ada adik saya itu biasanya tuh sering main, tapi untuk beberapa hari ini dia itu kayak di dalam rumah saja. Nah, saat ini adalah memberikan pertanyaan kepada adik saya seperti, kenapa kok biasanya main, tapi kok enggak, terus mengapa, ada masalah apa, seperti itu yang harus saya pertanyakan kepada teman-teman, kepada adik saya, agar saya mengetahui bahwa dia keganggu atau tidak kesehatan mental dia. Karena dia mengalami kecemasan tinggi, mengurung diri di rumah. Jadi itu ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman ya, itu tadi udah ada tips buat kita sebagai kakak untuk mengetahui apakah adik kita tuh mentalnya lagi terganggu atau lagi bermasalah. Jadi teman-teman diharapkan juga lebih aware dan lebih peduli tentang masalah ini, karena masalah ini penting banget. Bukan begitu kak? Iya. Jadi pentingnya masuk ke pentingnya masalah pentingnya mental, pengaruh mental dan kesehatan mental dalam perkembangan dan juga pertumbuhan anak untuk waktu ke masa remaja dan juga masa dewasanya nanti, itu pentingnya tuh apa sih kak? Sangat penting. Jika dia mengalami gangguan saat kecil, maka dia bawa ke dewasa nanti. Karena begitu. Jadi kesehatan mental itu sangat dijaga dengan baik, karena pengaruhnya itu tidak hanya masa sekarangnya, masa anak kecilnya, masa saat kecilnya, tapi dia bawa ke masa depannya juga. Tapi misalnya ya, dulu aku juga pernah nih soalnya nih ya. Waktu aku kecil itu kayak iseng aja gitu sama teman-teman, sama ke tetangga sebelah rumah. Terus setelah itu saya dimarahin, dimarahin gitu kan. Setelah itu saya tuh nggak tahu kenapa setiap saya melihat tetangga saya itu tadi itu kayak ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Soalnya trauma gitu. Apakah itu juga bisa disebut kalau mental saya juga terganggu atau seperti? Mentalnya terganggu karena
ingat nggak saat kecil itu alam bawah sadar kita yang selalu bergerak. Jadi otak itu kan ada 3. Nah, salah satunya otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu saat kecil itu sangat berproduksi sekali. Nah, jika seperti kakak itu permasalahan seperti kakak, maka itu terganggu juga berarti gangguan mental. Jadi karena waktu saat kecil itu lagi masa-masa emasnya, jadi mungkin lebih nanti buat teman-teman ya, berarti masukannya waktu ketika kita mungkin mempunyai adik atau kita nanti mempunyai anak di masa-masa emas itu mungkin bisa disisipi ke hal-hal yang positif, ya pesan-pesan yang positif seperti itu kan ya kayak. Jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan, atau mungkin terakhir pesan dari buat teman-teman yang sekarang lagi melihat tentang kesehatan mental dan juga dampak ke anak. Pesan buat teman-teman, silakan nggak? Pesan terakhir dari saya itu jaga kesehatan mental anak, karena kesehatan mental itu nggak hanya pada saat kecilnya saja, tapi dibawa saat depan. Jika keganggu kesehatan mentalnya, maka dia keganggu akan produksi saat besarnya nanti. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, dan mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang berbeda, yang lebih baru dan mungkin yang lebih heboh, yang milenial, yang lebih heboh, dan mungkin lebih dekat dengan teman-teman semua. Oke? Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang masih ingin tahu mengenai tentang kesehatan mental, bisa DM di Instagram saya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.